Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pelita Bangsa kelompok 4 yang beranggotakan Mahruza Sidkin Ma'ruf. Lalu saya sendiri Muhammad Nur Ardianto dan yang nomor 3 ada Mas Ahmad Tanwirul Anam. Kami akan menjelaskan tentang ion, atom, dan molekul. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia dasar dengan dosen pengampu yaitu Bu Ayu Chandra Ningsih, STMT. Kita langsung saja masuk ke materinya. Kita masuk ke bab pertama, itu ada ion, atom, dan molekul. Apa sih ion, atom, dan molekul itu? Ion atau atom dan molekul itu bagian mendasar dari materi kita, materi di sekitar kita. Pada intinya, ion adalah partikel yang bermuatan, atom adalah unit dasar unsur, dan molekul adalah kombinasi atom-atom yang terikat bersama. Apa sih atom? Kita jelaskan satu persatu ya kawan-kawan. Atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dibagi. Atom pernah dianggap sebagai benda terkecil di alam semesta dan tidak dapat dibagi. Atom terdiri dari 3 partikel yang biasa kita kenal sebagai partikel subatomik atau proton, neutron, dan elektron. Lalu apa sih ion? Ion adalah atom atau molekul dengan muatan listrik positif atau negatif. Ion juga terdiri dari satu atom yang disebut ion tunggal, dan ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih disebut ion poliatom. Lalu ada molekul. Molekul adalah partikel yang terdiri dari 2 atau lebih atom yang terikat secara kimiawi. Dan jumlah inti atom penyusun suatu molekul adalah bilangan tertentu. Di sini ada contoh atom, di tabel di gambar ini ya. Ada contoh atom itu seperti apa, molekul itu seperti ini, lalu ada ion yang seperti ini. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Lalu ada beberapa struktur atom, ion, dan molekul. Yang pertama struktur atom. Atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilinginya. Lalu ada struktur molekul. Molekul itu terbentuk dari partikel penyusun senyawa yang terdiri atas 2 atom atau lebih atom. Gabungan atom-atom yang sama akan membentuk molekul unsur. Lalu ada struktur ion. Ion terbentuk saat atom kehilangan atau mendapatkan elektron, menjadikannya ion itu bermuatan positif atau negatif, seperti itu. Lalu kita masuk ke bab ikatan kimia. Ikatan kimia itu di sini ada beberapa contoh, yaitu ikatan ion. Ikatan ion ini adalah proses transfer elektron dari atom logam ke atom non-logam. Ini akan membentuk ion positif dan ion negatif dengan konfigurasi elektron gas mulia yang saling tarik menarik dengan gaya elektrostatis yang disebut ikatan ionik. Sebagai contoh, dalam pembentukan senyawa ionik NaCl terjadi transfer elektron dari atom Na ke atom Cl. Kita bisa lihat dari tabel di sini ya. Atom Na transfer ke atom Cl. Jadilah NaCl. Seperti itu. Ikatan ion ini ikatan terbentuk dari antara logam dan logam di mana terjadi transfer elektron yang kita sebutkan tadi. Itu nomor 1. Lalu ada nomor 2. Itu ada ikatan kovalen. Contoh dari ikatan kimia ya, ikatan kovalen. Ikatan ini terbentuk saat atom saling berbagi elektron untuk mencapai kestabilan. Sebagai contoh, ada 2 atom H berikatan kovalen membentuk molekul H2. H plus H jadi molekul H2. Lalu ada 2 atom Cl yang berikatan kovalen membentuk molekul Cl2. Seperti ini. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu di sini ada beberapa sifat atom, ion, dan molekul. Sifat ion memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi serta konduktivitas listrik yang baik. Berarti sifat ion itu dia memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi serta dia bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik.
Lalu ada yang kedua itu ada atom. Atom adalah bahan dasar kimia. Sebagian besar atom adalah ruang kosong. Sisanya terdiri dari inti proton dan neutron yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Lalu yang ketiga ada sifat molekul. Molekul memiliki titik lebur dan titik didih yang lebih rendah serta tidak menghantarkan listrik. Berbeda dengan sifat ion dan sifat atom. Molekul tidak menghantarkan listrik, sedangkan ion dan atom dia itu menghantarkan listrik dengan cukup baik. Seperti itu teman-teman untuk sifat ion, atom, dan molekul. Lalu lanjut, ada pengaplikasian ion dan molekul. Contoh di industri kita bersama nih, Sa. Ion dan molekul digunakan dalam pembuatan bahan kimia. Contohnya itu seperti pupuk dan obat-obatan. Lalu ada pengaplikasian dalam teknologi. Ion dan molekul berperan dalam pembuatan baterai. Mau itu contoh baterai remote, baterai yang biasa kita kenal itu baterai ABC, ataupun baterai mobil itu ada aplikasi ion dan molekul. Lalu ada juga semikonduktor dan kristal cair dalam bidang teknologi. Lalu kita masuk ke pengaplikasian biologi. Ion dan molekul penting dalam proses-proses biologis seperti osmosis dan metabolisme dalam tubuh, terutama tubuh manusia. Tubuh hewan pun sama, dan juga tubuh pepohonan seperti tumbuhan, seperti pepohonan mangga atau lain-lain. Dalam fotosintesis itu ada aplikasi ion dan molekul. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Lalu ada reaksi pembentukan ion dan molekul. Reaksi yang pertama itu oksidasi dan reduksi. Reaksi yang melibatkan transfer elektron menghasilkan ion yang bermuatan. Lalu yang kedua ada pembentukan molekul. Reaksi antara atom-atom yang saling berbagi elektron yang menghasilkan molekul. Lalu yang ketiga ada kesetimbangan. Reaksi yang selalu mencapai kesetimbangan antara reaktan dan produk. Lanjut. Lalu kesetimbangan ion dan molekul. Yang pertama itu konsentrasi dalam kesetimbangan ion dan molekul. Konsentrasi jumlah ion dan molekul di dalam larutan mempengaruhi kesetimbangan. Lalu ada suhu. Suhu juga dapat menggeser kesetimbangan reaksi ion dan molekul. Lalu ada tekanan. Tekanan juga dapat mempengaruhi kesetimbangan ion dan molekul. Lalu ada peran ion dan molekul dalam proses biologis tubuh manusia. Di sini, ion itu sangat berperan dalam transmisi impuls syaraf, keseimbangan cairan tubuh, dan juga aktivitas enzim saat kita makan. Saat kita makan, ion itu berperan penting dalam meleburkan makanan tersebut atau menghaluskan makanan tersebut. Lalu ada molekul yang terlibat dalam proses fotosintesis yang saya sebutkan tadi di tumbuhan. Lalu respirasi sel dan pembentukan struktur sel saat manusia kena sayatan, contoh saat kita terluka, saat kita terjatuh. Molekul itu akan membantu pembentukan struktur sel yang baru. Lalu ada atom. Atom juga hampir 99% dari massa tubuh itu tersusun dari 6 unsur atom. Yang pertama itu ada oksigen sekitaran 65%, lalu ada karbon sekitaran 18%, lalu hidrogen 10%, dan kalsium dan fosfor yang ada di atas ini. Lain-lain itu ya. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami tentang ion, molekul, dan atom. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, mohon kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.